nisfu Sya'ban adalah malam ditulis ulang takdir manusia. Maka jangan tinggalkan malam nisfu Sya'ban. Yang kedua, ketika doa-doa kita tidak dikabul oleh Allah, maka sebetulnya Allah telah menggantinya di sisi yang lain. Minta rezeki tidak dikabul, barangkali Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan. Minta usaha maju nggak dikabul, barangkali Allah jadikan anak-anak kita soleh dan solehah. Seperti itu, perbaiki pemikiran kita pada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini adalah hari Jumat malam Sabtu, tanggal 30 Januari tahun 2026. Itu tanggal Masehinya. Tanggal Hijriahnya kira-kira tanggal berapa Bapak Ibu sekalian? Tanggal 12 Sya'ban. Artinya apa? Artinya sebentar lagi kita akan memasuki malam nisfu Sya'ban. Kira-kira malam nisfu Sya'ban kapan? Insya Allah malam nisfu Sya'ban akan datang pada malam Selasa. Tepatnya hari Senin malam Selasa, tanggal 2 Februari tahun 2026 Masehi. Ini berdasarkan kalender yang ditulis, yang dicetak oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, oleh karenanya nanti di malam Selasa jangan sampai terlewat, karena malam nisfu Sya'ban adalah Lailatul Qismah, malam ditulis ulang takdir seorang manusia dari Sya'ban tahun ini sampai Sya'ban tahun depan. Ini dijelaskan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, juga di dalam kitabnya Madza fi Sya'ban, juga dijelaskan oleh para ulama tafsir ketika menafsirkan surat Ad-Dukhan ayat 4. Jadi seluruh takdir manusia, bahkan takdir alam semesta, itu sudah tercatat di sebuah tempat yang sangat besar yang bernama Lauhul Mahfuz. Jadi Lauhul Mahfuz ini terletak di atas langit ketujuh dan di bawah Arash. Di sanalah tertulis seluruh takdir manusia. Takdir ajalnya, takdir rezekinya, takdir jodohnya, takdir sehatnya, sakitnya, semuanya secara detail tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala bukanlah Tuhan yang otoriter. Oleh karenanya Allah memberikan kesempatan kepada hambanya untuk mengubah takdir sesuai dengan keinginannya. Kapan waktunya? Waktunya adalah pada malam nisfu Sya'ban. Di dalam surat Ad-Dukhan ayat 4 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Pada malam tersebut, bisa dilihat di dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran yang dikarang oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Di sana ada satu pendapat Imam Ikrimah. Kata Imam Ikrimah, yang dimaksud malam tersebut, malam yang penuh berkah,
adalah malam nisfu Sya'ban. Yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam nisfu Sya'ban Allah akan menulis ulang takdir manusia sesuai dengan keinginannya. Makanya hadirin, hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, nanti malam Selasa jangan sampai kita lewatkan malam nisfu Sya'ban. Karena di sana kita akan berdoa kepada Allah, minta umur dipanjangkan, minta rezeki diluaskan, minta mati dalam keadaan husnul khotimah, dan doa-doa yang lainnya. Ketika seseorang berdoa di malam nisfu Sya'ban, maka kata Allah, yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab. Allah Subhanahu wa taala dapat menghapus dan menulis ulang takdir yang ada di Lauhul Mahfuz. Terserah dengan keinginannya, terserah dengan kehendaknya, ya. Nah, maka barang siapa yang ingin merubah takdir, malam Sya'ban adalah waktunya. Karena barangkali Bapak Ibu di Lauhul Mahfuz itu sudah tercatat di tahun 1447 Hijriah atau di tahun 2026 rezeki kita seret bin macet bin hesek, begitulah. Bisa jadi tercatat di tahun ini rezeki kita sulit, tapi karena kita berdoa kepada Allah, maka kata Allah, yamhullahu ma yasha'u wa yusbit, akan aku hapus dan akan aku ganti dengan takdir sesuai dengan yang ia pinta. Ya. Juga barangkali di tahun ini Allah telah takdirkan kita memiliki sebuah penyakit. Tapi karena kita berdoa di malam nisfu Sya'ban, maka Allah hapus takdir tersebut dan diganti dengan takdir sesuai yang kita minta. Kita minta diberikan kesehatan, Allah pun akan catat kita di tahun ini sebagai orang yang terhindar dari penyakit. Nah, jadi seperti itu. Malam nisfu Sya'ban adalah waktunya untuk merubah takdir. Takdir sampai kapan? Sampai Sya'ban depan. Jadi ini takdirnya temporal, ya. Bukan takdir untuk selamanya sampai wafat, tapi hanya takdir setiap tahun. Jadi setiap tahun di malam nisfu Sya'ban Allah sediakan waktu untuk mendengarkan doa-doa hambanya. Barang siapa yang ingin merubah takdir, maka hendaklah dia berdoa di malam tersebut. Maka Allah akan rubah takdirnya dari mulai Sya'ban tersebut sampai Sya'ban tahun depan. Dan ini mujarab sekali, ya Bapak Ibu. Ya, makanya nanti di malam Selasa sama-sama kita kumpul untuk berzikir dan memanjatkan doa. Cuman kalau setelah doa di malam nisfu Sya'ban keinginan-keinginan kita seolah tidak dikabulkan oleh Allah, maka sesungguhnya bukan doa kita yang tidak dikabul oleh Allah, tapi kitanya yang tidak merasa bahwa Allah telah mengabulkan doa kita. Karena bisa jadi kita mintanya rezeki sama Allah, tapi Allah berikan kesehatan untuk kita. Kenapa? Karena yang maslahat untukmu wahai hambaku adalah kesehatan, bukan rezeki. Bisa jadi kita minta pada Allah agar usaha kita maju, tapi Allah malah memberikan kepada kita keluarga yang sakinah, anak-anak yang soleh dan solehah. Karena kata Allah, yang maslahat untukmu itu bukan usaha yang maju, tapi yang maslahat untukmu adalah keluarga yang tenang, anak-anak yang soleh dan soleha. Ya. Jadi terkadang kita meminta sesuatu pada Allah dan Allah kabulkan, walaupun tidak sesuai dengan apa yang kita minta,
tapi sesuai dengan kemaslahatan kita. Kalau boleh saya analogikan seperti ini Bapak Ibu. Ada anak, kita punya anak umur 2 tahun, minta Coca-Cola. Kira-kira kita kasih atau enggak? Tidak kita kasih, tapi kita ganti dengan susu. Kenapa? Karena yang maslahat untuk anak kita adalah susu, bukan Coca-Cola. Begitu pula sikap Allah kepada hamba-hambanya. Ketika sang hamba meminta sesuatu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat, jika hambaku diberi sesuai dengan permintaannya, apakah maslahat untuk dia? Kalau tidak maslahat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ganti dengan pemberian-pemberian yang lainnya. Seperti tadi, mintanya rezeki, tapi Allah berikan kesehatan. Mintanya usaha maju, tapi Allah berikan keluarga yang sakinah, mawaddah. Itu. Tapi terkadang kita ini sebagai manusia merasa bahwa Allah tidak pernah mengabulkan doa-doa kita. Padahal kata Allah, aku sudah mengabulkan doamu sedari dulu, wahai hambaku, engkau saja yang tidak merasa bahwa aku telah mengabulkan setiap doa-doamu. Ini bukan kata saya, tapi ini hadis riwayat Al-Imam Ibnu Sunni, hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagian hambaku sengaja aku berikan kemiskinan, sengaja aku persulit rezekinya. Kenapa? Walau agnaituhu lakafar. Karena jika aku jadikan dia kaya, aku berikan dia banyak harta, niscaya dia akan kufur kepadaku. Kalau dia jadi orang kaya, belum tentu dia mau beribadah. Kalau dia jadi orang kaya, belum tentu dia mau kumpul bersama di masjid untuk mengaji dan beribadah. Makanya kata Allah, sebagian hambaku maslahat untuknya adalah sedikit rezeki. Karena rezekinya sedikit itu, maka dia ingat kepadaku, dia mau beribadah kepadaku, dia kepadaku. Terkadang orang ketika masih muda dan banyak harta lupa sama Allah, Pak. Di masa mudanya nggak pernah ibadah pada Allah, banyak maksiat, yang namanya main perempuan, main judi dan lain sebagainya. Kemudian di masa tuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan hidupnya sulit. Akhirnya hartanya dihabiskan oleh Allah. Kemudian fisiknya dikasih penyakit oleh Allah. Agar apa? Kata Allah, agar engkau kembali kepadaku. Karena hanya dengan cara seperti inilah engkau ingat kepadaku. Hai hambaku, kalau aku tetap memberikan engkau kekayaan, kalau aku tetap memberikan engkau kesehatan, belum tentu engkau ingat kepadaku. Sebetulnya Allah teh minta hampura ka urang, Pak. Hambaku hampura. Hanya dengan cara seperti ini engkau ingat kepadaku. Hampura kata Allah. Hanya dengan cara engkau dipersulit rezekimu, hanya dengan cara engkau diberikan penyakit kepadamu, engkau mau bertobat dan engkau mau ingat kepadaku. Kata Allah, hampura. Dak maneh mah jelema kos kitu. Ingat ka urang mun keur susah doa, cek Allah. Tapi kata Allah, sebagian orang walaupun tetap diberikan kekayaan, tetap diberikan kesehatan, dia akan ingat kepadaku. Makanya sebagian hambaku tetap aku berikan kemudahan rezeki, tetap aku berikan kesehatan. Kenapa? Karena itu maslahat untuknya. Artinya begini Bapak Ibu, apapun keadaan kita saat ini, maka yakinlah ini keadaan yang terbaik untuk kita. Ya. Sekarang mungkin sebagian kita ada yang rezekinya sulit, maka ketahui inilah keadaan yang terbaik buat kita.
Barangkali di antara kita sekarang ada yang punya penyakit, udah berobat ke sana kemari nggak sembuh-sembuh. Maka yakinlah, ini keadaan terbaik untuk kita. Bukan untuk dunia kita, tapi untuk akhirat kita. Yang terbaik untuk agama kita. Karena mungkin kalau kita sekarang masih banyak duit, sekarang kita masih sehat, kemungkinan kita tidak akan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi masih di luar, masih di jalan, masih doyan maksiat, belum ingat masjid, belum hadir pengajian. Tapi wahai hambaku, sengaja aku tarik semua nikmat-nikmatku agar engkau kembali kepadaku. Ya. Kira bapak-bapak kalau punya duit 10 koper, isinya merah semua tuh. Punya duit 10 koper, Bu. Kira-kira malam ini hadir ngaji atau enggak? Ongkos nama. Ongkos nama, moal. Ongkos nama. Saya ge sarua meureun ustad. Ustad mun boga duit 10 koper, tak tong poho engke penting ngaji. Hampura saya di Singapura kene. Ustad teh ke Singapura. Untungna rezeki saya ge pas-pasan. Jadi alhamdulillah henteu badir teuing gitu Bapak Ibu nya. Henteu badir teuing jadi alhamdulillah. Ya. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi kesimpulannya dua. Pertama, malam nisfu Sya'ban adalah malam ditulis ulang takdir manusia. Maka jangan tinggalkan malam nisfu Sya'ban. Yang kedua, ketika doa-doa kita tidak dikabul oleh Allah, maka sebetulnya Allah telah menggantinya di sisi yang lain. Minta rezeki tidak dikabul, barangkali Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan. Minta usaha maju nggak dikabul, barangkali Allah jadikan anak-anak kita soleh dan solehah. Seperti itu, perbaiki pemikiran kita pada Allah, husnudzon dan berbaik sangka